manajemen ya. Maka untuk mahasiswa inbound ada di satu kelas ya. Jadi mahasiswa inbound sekali lagi Bu Rodi kumpulkan di satu kelas, mungkin campur dengan mahasiswa dari jurusan biologi UB ya. Dari jurusan biologi mungkin ada beberapa, tetapi tidak ada di kelas lainnya ya. Jadi ada kelas lainnya yang full mahasiswa biologi UB, tapi ada satu kelas yang campur dengan mahasiswa inbound. Mahasiswa inbound harus berkumpul ya di satu kelas tersebut. Mahasiswa inbound harus kumpul di satu, jangan terpencar ya, karena ada manajemen yang perlu diperhatikan ya. Nah, adik-adik, untuk mahasiswa nanti untuk minggu depan kelas sudah dibagi menjadi 2, ada kelas A dan kelas B, gitu adik-adik ya. Materinya sama tapi dosennya berbeda ya. Dosennya berbeda kecuali Bu Rodi saja ya sebagai koordinator pada pada pendahuluan ya, dan pada asesmen ya. Asesmennya biasanya ada 2 adik-adik ya. Ada asesmen mid oleh Bu Rodi ya. Jadi ada satu kelas yang Bu Rodi masuk, ada satu kelas yang nanti diajar oleh Pak Jati. Terus ada kelas yang diajar Pak Turhadi. Gitu ya. Nah, akan Bu Rodi sampaikan nanti RPS-nya ya, ada masing-masing kelas ya. Terus kemudian nanti kalau kelasnya sudah fix dengan peserta, kalau peserta dari masing-masing kelas sudah ya, Bu Rodi akan setting VLM 2. Saya mengharapkan untuk bisa masuk ke VLM 2. Nah, untuk mahasiswa mahasiswa inbound kapan punya NIM ya, Nana? Kapan punya NIM untuk mahasiswa inbound? Kapan rencana punya NIM? Yang dari UB, keluar UB ya. Kalau masih di dalam UB sepertinya bisa masuk. Tapi yang dari luar UB memerlukan account ya, account UB. Iya. Siti Maimunah kapan dijanjikan punya NIM? Belum ada, Ibu. Belum ada janji mengenai NIM. Jadi saya kurang tahu. Iya. Kalau misalkan memang karena penting ya, jadi VLM ini penting untuk sharing ya, untuk sharing. Jadi nanti PPT itu diupload jadi seperti GCR ya, seperti GCR Google Classroom. Apakah kalau VLM 2 kalau yang inbound belum bisa masuk, maka mungkin Bu Rodi akan buatkan GCR saja ya. Kalau GCR kalian bisa menggunakan email Google, ya, Gmail. Ya, intinya nanti Bu Rodi buatkan GCR. Karena adik-adik beberapa mahasiswa ya, saya mendapatkan informasi banyak mahasiswa tanaman obat ini yang ikut MBKM. Jadi ada
mereka magang gitu ya, sehingga perkuliahannya mungkin kebanyakan dalam bentuk daring ya, masih dalam bentuk daring ya. Karena kan banyak mahasiswa yang ada di magang ya di tempat lain. Begitu adik-adik. Ya. Nah, kalau jadi utamanya menggunakan daring, tetapi kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin luring, ya enggak apa-apa, nanti kami fasilitasi luring kelas hibridnya ya. Kelas hibridnya bisa ini bentuk luring dan daring ya, adik-adik begitu. Ya. Nah, untuk RPS, Bu Rodi tadi sudah siapkan nanti kalian pembelajarannya dalam bentuk team based learning, team based project ya. Jadi ada suatu tema kami sampaikan ya, nanti akan diselesaikan atau akan dikerjakan per kelompok. Nah, dari permasalahan ini ada kelompok, ada kisi-kisi adik-adik ya, ada kisi-kisi dari permasalahan ini yang bisa disiapkan ya, gitu. Adik-adik, RPS-nya. Halo. Sudah terlihat Ibu. Ya. Ada CPL, ada CPMK. Jadi CPMK tujuan dari mata kuliah ini memahami cara prospeksi sumber daya tumbuhan di suatu area terkait budaya lokal masyarakat. Jadi sumber tanaman obat itu yang paling efektif dieksplorasi dari masyarakat. Jadi masyarakat terutama etnis tertentu ya. Karena eksplorasi dengan menggunakan etnomedicine adalah eksplorasi yang paling efektif ya, didapatkan tanaman obat yang efektif menyembuhkan atau memelihara kesehatan tertentu ya, dibanding dengan bentuk esi lainnya ya. Nah, karena itu penting untuk mengetahui cara prospeksi ya, cara prospeksi, bioprospeksi ya, mencari ya sumber obat dari masyarakat. Yang kedua, mengetahui potensi kekayaan sumber daya tumbuhan obat di Indonesia dan pengembangannya ya. Jadi nanti kalian akan belajar jenis-jenis atau kelompok-kelompok tanaman, kelompok-kelompok tumbuhan. Kelompok-kelompok tumbuhan yang memiliki potensi sebagai obat ya, sebagai obat ya. Terus CPMA yang ketiga memahami kandungan fitokimia ya. Fitokimia tumbuhan yang efektif sebagai bahan obat dan cara analisisnya ya. Terus CPMK yang 4 memahami mekanisme aktivitas obat dari suatu produk herbal bagi tubuh ya. Jadi biomedisnya ya, biomedisnya ya. Biomedis ya biologi kesehatan atau biologi medis ya. Itu biologi pengobatan itu tidak yang paling populer adalah memang menggunakan herbal ya, menggunakan herbal. Nah, lingkup termasuk prospeksi atau bioassay dari tanaman obat itu
dan juga ya prospeksi dan juga bioassay dari tanaman obat. Demikian adik-adik ya. Nah, ini materi ya, sedemikian ya. Introduction ini. Nah, jadi ada apa? Jadi tim base project ya. Nanti adik-adik mulai nanti kalau ini fix ya, dalam minggu ini nanti akan dibagi kelompoknya ya. Saya mengharapkan setiap kelas itu ada koordinatornya ya. Nanti setiap kelas ada koordinatornya. Nah, mohon untuk mengkoordinir teman-teman di kelasnya, kemudian membagi kelompok ya. Sesuai dengan apa kenyamanan ya, comfortable ya. Ada 6 ya. Adik-adik maaf, apakah koneksi ya? Sudah kalian lancar mendengarkan penjelasan Bu Rodi? Tadi agak putus-putus. Oke, iya. Nah, nanti kalau apa? Nanti kalau kalian kelasnya member dari kelas itu sudah fix ya. Nanti masing-masing kelas membentuk koordinator. Dari koordinator itu yang akan berkomunikasi dengan Bu Rodi kelompok ya adik-adik ya, membentuk kelompok. Nah, kelompoknya karena proyeknya ada 12, maka setiap kelas dibagi 12 ya. Sebentar Bro, dipastikan dulu. Tadi di ya, ada topik temuan 11, 12 ya, 12, 13, 14, 15. Oh, ada 13 ya. Ya, betul. Jadi dari 16 pertemuan dikurangi pendahuluan UTS dan UAS. Jadi dari 16 dikurangi 3 ada 13 ya. Jadi ada 13 proyek atau 13 topik ya. Dari masing-masing topik ini itu dikerjakan oleh kelompok. Jadi kelompoknya ada 13 ya. Jadi ada 13 kelompok. Ya. Ada 13 kelompok. Ya. Terus setiap kelompok adik-adik ya, setiap kelompok
itu nanti sebelum presentasi itu mengonsultasikan ya. Jadi nanti berkonsultasi dengan dosen pengampu ya. Dosen pengampu untuk mendapatkan kisi-kisi ya, kisi-kisi dari konten yang harus dipresentasikan dan juga mendapatkan verifikasi ya, verifikasi. Oh ya, misalkan ya PPT-nya sudah jadi ya silakan dipresentasikan gitu ya. Jadi kalau hari Kamis presentasi dan biasanya ini karena sudah ada kisi-kisi, nah nanti Bu Rodi termasuk akan menyampaikan kisi-kisi di GCR atau di VLM 2 ya. Kalau mahasiswa inbound sudah bisa akses V2, Bu Rodi buatkan VLM 2. Tapi kalau mahasiswa inbound bisa nanti saya buatkan yang gitu, termasuk RPS juga ya. Itu adik-adik. Nah, sembari Bu Rodi menyiapkan GCR ya, sembari Bu Rodi menyiapkan GCR, kalian konsolidasi ya, membuat kelompok ya. Membuat kelompok menjadi 13 kelompok. Adik-adik ya. Terus bisa kalian undi mendapatkan topik apa, siapa yang mendapatkan topik apa. Gitu ya, adik ya. Nanti untuk tidak ada ya. Oke ya, kita sepakat ya, tetap jam 14.30 paralel kelas A dan kelas B ya. Mulai minggu depan bersplit ya. Bisa. Begitu adik-adik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu, untuk pembagian kelompoknya tadi, ya ini dari Karina ya. Tadi dibagi berdasarkan apa nggih Bu? Tadi sempat terputus. Oh ya. Tadi jadi kalian boleh memilih pasangan kalian dalam kelompoknya ya. Tetapi dibagi satu kelas dibagi menjadi 13 proyek ya. Berdasarkan jumlah proyek. Jadi jumlah proyeknya ada 13, maka menjadi 13 kelompok. Anggota dari masing-masing kelompok saya serahkan pada kebijakan koordinator kelas. Ya, apakah sudah dipilih koordinator kelasnya A dan B adik-adik? Kalau sudah silahkan disampaikan. Kalau belum tidak apa-apa Bu Rodi tunggu. Ya, bro ditunggu maksudnya lain hari juga enggak apa-apa ya. Tidak selalu pada forum ini. Silahkan kalian memilih koordinator kelas dulu. Ya. Paham, Rina? Ya, kalau dapat difahami, baiklah untuk terus begini adik-adik. Terus membuat
Ya. Nah, itu tadi tentang rencana ya, rencana perkuliahan kita yang akan datang. Nah, Bu Rodi mengharapkan semaksimal mungkin ya, kalau kalian tidak ada kendala, sebaiknya pada saat Zoom itu open kamera ya adik-adik ya. Pada saat Zoom itu open kamera. Di samping agar mudah dikenali ya, agar mudah dikenali juga menunjukkan respect ya, menunjukkan respect. Jadi misalkan Bu Rodi presentasi atau ada temanmu presentasi gitu, sepertinya berbicara pada orang yang lengos. Kan kalau kita berbicara kemudian melengos ya, kita tidak memberikan perhatian, itu kan sebetulnya kurang sopan ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak ada kendala jaringan ya, baik-baik saja begitu ya, itu akan lebih baik kalau open kamera ya, agar bisa melihat ya, agar bisa ada lawan bicara ya. Itu respect ya, ini etika Dek ya, etika untuk pertemuan secara daring ya, secara daring itu demikian adik-adik ya. Sebaiknya mohon izin di situ ya. Mohon maaf tidak bisa open kamera karena ada kendala jaringan atau ada keterbatasan jaringan dan sebagainya. Begitu adik-adik ya. Itu etika yang umum ya. Begitu ya. Terus kemudian untuk dan kalau nanti misalkan harus ada identitas ya, perlu untuk memberikan identitas ya. Jadi misalkan kalau yang siswa UB ya bilang UB di depannya ya, UB gitu. Kalau dari mahasiswa yang dari luar UB mungkin bisa menuliskan inisial ya, inisial dari universitasnya begitu ya. Itu identitas, menunjukkan identitas itu adalah salah satu bentuk manner, good manner ya. Jadi etika yang baik ya, karena menunjukkan dia itu bertanggung jawab. Begitu adik-adik ya. Jadi mereka yang jujur ya, mereka yang jujur dan mereka siap untuk dikenal dan mereka adalah yang bertanggung jawab ya dengan keberadaan dirinya ya, bertanggung jawab terhadap keberadaan dirinya. Nah itu antara lain good manner ya. Ya seperti itu adik-adik ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya atau boleh sekarang kita mungkin bisa mengaplikasikan good manner dengan cara kita mungkin memberikan inisial kita ya, misalkan seperti Brodi gini ya. Jadi ada UB atau Brodi bisa memberikan sebagai teacher misalkan ya. Kalau teacher kan pasti UB nih. Nah, ini good manner ya. Salah satunya ya, adik-adik ya. Terus kemudian kalau misalkan tidak ada kendala apa-apa ya, maka komunikasi menggunakan oral ya itu akan lebih baik daripada menggunakan tulisan ya. Jadi gunakan raise hand ya. Itu akan mudah dikenali ya. Ya, boleh. Ya, begitu adik-adik ya. Terus kemudian untuk selanjutnya, identitas yang penting juga untuk presenter, gunakan background ya, gunakan background yang
seragam ya, yang uniform untuk presenter ya. Jadi untuk presenter itu minggu depan ya itu mulai menggunakan background ya adik-adik ya, menggunakan background dari kelompoknya ya. Bagus kalau semuanya juga demikian adik-adik ya. Jadi kalau sudah ada kelompok, maka setiap kelompok membuat background ya. Nah, yang hadir itu merepresentasikan kelompoknya ya. Yang hadir itu merepresentasikan kelompoknya ya. Jadi Brodi tahu, oh yang bertanya dari kelompok ini gitu, yang menanggapi dari kelompok ini begitu ya, adik-adik. Nah, begitu. Bagaimana? Ini hal yang biasa ya, hal yang biasa, jadi identitas dirinya. Iya. Itu. Terus kemudian misalnya contohnya, jadi materi presentasi itu minimal ya, minimal 40 menit adik-adik ya. Jadi kalian dalam memberikan presentasi tidak boleh terlalu sedikit ya, juga tidak terlalu banyak. Jadi kurang lebih 40 menit ya membuat presentasi. Nanti sisanya itu untuk disampaikan di GCR atau di GCR ya, GCR. Mungkin VLM 2 Brodi khawatir yang dari luar belum bisa masuk. Begitu adik-adik ya. Baiklah, sebelum Brodi memberikan pengantar tentang tumbuhan obat, apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik terkait kelas? Tidak ada. Ya, ini sekedar pengantar saja ya adik-adik ya. Bukan hal yang sangat serius ya. Hanya memberikan pengantar saja mengapa tanaman obat menjadi salah satu mata kuliah ya, mata kuliah yang diandalkan, yang termasuk diandalkan di biologi UB ya. Nah, terutama karena di visi setiap kali Brodi sampaikan bahwa visi dari prodi biologi atau departemen biologi UB karakteristik yang selalu kita dengungkan di semua mata pelajaran atau mata kuliah di jurusan biologi. Nah, Indonesia sebagai mega biodiversitas ya, kita sangat banyak tumbuhan ya, karena itu memiliki potensi yang sangat tinggi ya. Nah, karena itu diperlukan peningkatan kajian bioprospeksi eksplorasi tumbuhan obat di Indonesia ya. Ya, melakukan dalam penduduk dunia. Jadi
ada sekitar 20.000 spesies yang sudah terdaftar ya, sudah terdaftar yang digunakan oleh 80% penduduk di dunia. Ya. Tanaman yang tersedia yang tersedia di wilayah tersebut. Jadi berbanding lurus. Jadi penyakitnya dengan tanaman obatnya itu berbanding lurus. Jadi penyakit yang banyak diderita oleh suatu masyarakat ternyata kelimpahan dari tanaman obat untuk mengobati penyakit tersebut itu juga banyak. Demikian adik-adik. Jadi penyakit obat di tempatnya obat ini tadi apa ya? Ya, ini ya. Jadi kali diri, pengetahuan, penelitian, aplikasi ini yang memadai ya, karena bangsa Indonesia ini melalui kita semangat bersama Indonesia gitu apresiasi yang mengindahkan sisi-sisi dari konservasinya. Ya, ini sekedar definisi adik-adik ya. Jadi itu atau diagnosis ya. Ada mengurangi rasa sakit, mengobati dan mencegah penyakit pada manusia dan hewan. Jadi khasiat obat tidak sekedar untuk mengobati penyakit, tetapi juga menjaga stamina ya, menjaga stamina, menjaga kesehatan agar tidak sakit gitu ya. Nah, obat tradisional adalah bahan campuran sebagai obat dipercaya berdasarkan pengalaman. Nah, ini pentingnya bioprospeksi atau eksplorasi tanaman obat pada indigenous people, ya. Anu tidak bisa dari ternyata ya praktik penggunaan obat pun sistem kedokteran itu yang sistem yang diformalkan, tetapi penggunaan obat tradisional itu masih sangat luas. Karena itu peran dari biolog dalam membantu ini sangat diperlukan ya. Nah, kita mungkin bisa bersungguh-sungguh dalam mempelajari tanaman obat dalam forum kuliah ini adik-adik dalam rangka agar membantu tugas mulia ya menyehatkan bangsa Indonesia. Nah, ada tantangan ya yang tantangan ya. Saya tidak mengatakannya sebagai problem. Kita tidak senang mengatakannya sebagai masalah, tetapi masalah adalah suatu tantangan. Ya, kita semangat untuk mengatasinya ya. Tumbuhan obat sebagai calon obat ya. Tantangannya mestinya diizinkan untuk dipakai pada praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan formal ya sebagai fitofarmaka. Adalah jika terbukti aman dan berkhasiat secara klinis. Ya, karena itu perlu kajian yang diperlukan. Pengujian farmakologi, ya, pembuktian atau pengaruh obatnya, pengujian toksikologi, pembentukan syarat keamanan obat secara formal, kemudian pengujian klinik, ya, klinis, manfaat pencegahan dan penyembuhan penyakit atau gejala penyakit. Ya.
ini secara harus bisa dibuktikan, ya, harus bisa dijamin keamanannya secara ilmiah. Nah, gitu adik-adik ya. Itu tantangan kita. Nah, tantangan itu karena tumbuhan obat itu menjadi kelemahan, ya. Nah, kelemahan ini perlu kita atasi, ya. Jadi bahan baku belum farmakolognya masih lemah, mudah punya karena virus dan voluminis, ya. Belum dikasih zat aktif masing-masing komponen secara pasti, ya. Karena itu terus memerlukan observasi dan pengukuran yang akurat dan untuk standarisasi. Nah, standar yang cukup lama, ya, dan tidak murah, gitu adik-adik, ya, untuk standarisasi ini, ya. Nah, hal yang realitanya, ya adik-adik, ya, untuk tumbuhan obat ini kan ada disediakan di alam, ya. Di alam itu sifatnya itu bervariasi, ya, bervariasi. Alami itu artinya bervariasi. Alami itu artinya bervariasi. Sesuatu yang bervariasi itu natural, ya, alaminya seperti itu. Nah, sehingga seringkali kita menggunakan bioteknologi untuk membuatnya sama, untuk membuatnya similar uniform. Nah, untuk standarisasi melibatkan bioteknologi ini seringkali tidak alami, ya, seringkali tidak alami dan ada resiko-resiko yang harus resiko-resiko yang harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan dengan seksama agar tidak membahayakan alam, ya. Nah, di Indonesia, ya, di Indonesia itu Bu Rodi mengalami sendiri bahwasannya karena kita masih alami, sering masih alami, kita menggunakan bahan baku yang alami, itu justru malah high demand, adik-adik, ya. Jadi high demand, jadi permintaan dari masyarakat, dari industri, terutama dari luar negeri, itu menyukai hal-hal yang alami, yang tidak sama, ya, yang variasi seperti tadi, ya. Nah, kita mendapatkan banyak permintaan, ya, bahan baku obat, ya, tanaman obat itu yang alami, yang artinya sebetulnya tidak terlalu standar, gitu. Nah, tetapi di lain sisi regulasi itu menuntut, ya, standar, artinya sama, ya. Nah, ini tantangan tersendiri juga bagi kita bagaimana menyediakan tumbuhan obat yang alami, ya, yang alami, terstandar, tetapi resikonya rendah, ya, resikonya rendah. Artinya menggunakan teknik kajian, mungkin kalau diperlukan kajian bioteknologi atau rekayasa, maka rekayasanya itu tidak terlalu high risk, ya, high risk baik secara genetis maupun secara lingkungan. Demikian, adik-adik. Nah, ini, ya, jadi tantangan dan kelemahan pada tumbuhan obat tadi memerlukan solusi dari biolog, ya. Jadi pemberdayaan sumber tumbuhan obat Indonesia agar berharga dan lestari. Nah, bangsa yang sehat dan mandiri yang hidup harmonis dengan alam dan lingkungannya. Gitu adik-adik, ini sebagai penutup slide pengantar dari saya.
Ya. Ya, sebelum Bu Rodi tutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Adik-adik, Bu Rodi senang kalau kalian aktif, ya, memberikan ide, ya, tidak sungkan, ya, tidak sungkan, ya. Mereka-mereka yang senang aktif, tidak takut salah, ya, itu mentalnya sehat, ya. Mereka-mereka yang mentalnya sehat itu tidak mudah malu dalam arti tidak takut melakukan kesalahan, ya. Melakukan kesalahan oke, untuk diperbaiki lagi, ya. Mental tetap good, tetap apa? Keep looking, ya. Tetap keep looking untuk lebih baik di kemudian hari, ya. Tidak takut salah. Ya, adik-adik, please show up if you have any question. If you have any question, comment, or idea, yeah, suggestion for this class, yeah, for better future, please don't hesitate to let me ask, to let us know, yeah, to let us know. Ada Dek? Kalian nanti presentasinya prefer lebih suka bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Boleh mix, Bu. Bahasa Inggris Indonesia. Ya, silahkan disampaikan. Siapa? Siti Maimunah? Siapa tadi? Saya Ibu Siti Maimunah. Adik-adik mendengar suaranya Siti Maimunah? Brodi kok tidak dengar ya? Mendengar, Bu. Mendengar. Hah? Mendengar? Berarti Iya, mendengar. Oh, mendengar. Oh, maaf. Anu Siti Maimunah suaranya dengar? Masih mute. Dengar, Ibu. Oke, silahkan disampaikan. Disampaikan mengenai hal apa ya, Ibu? Oh iya, saya kira anu apa tadi ingin menyampaikan sesuatu. Tidak? Ini Ibu mungkin nanti kan Ibu tanya presentasinya dalam bahasa apa? Boleh nih campuran Indonesia dan Inggris begitu. Oh, anu menyampaikan ya bilingual ya. Bolehlah. Ya, oke. Begini adik-adik. Ya sudah, bilingual ya. Nanti presentasinya ya anu apa slide-nya should be in English. Ya adik-adik ya. Slide-nya dalam bahasa Inggris ya adik-adik ya. Nah, penyampaiannya boleh dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris maybe better ya. It's better than in bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia kan biasa nih, tantangannya rendah. Tapi kalau dengan bahasa Inggris kan lebih tantangannya lebih tinggi. Ya, usahakan ya nanti 40 menit ya disampaikan dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Oke kah? Tidak apa-apa, kalian sudah pintar-pintar semua. Ya. Ya. Oke, deal ya, adik-adik. Ya. Oke, baiklah, senang bertemu kalian. Sehat selalu, semangat menjadi anak-anak yang cemerlang, generasi yang cemerlang ya. Oke, Brodi akhiri. Nanti setelah ini Brodi akan buatkan presensi di Siam ya. Nanti kalian presensinya melalui Siam ya. Terus mahasiswa yang inbound, bagaimana presensinya? Brodi belum tahu ini. Anu saja apa lapor
di koordinator kelas ya. Ya. Oke, terima kasih. Brodi tunggu ya nama koordinator kelas dan kelompoknya ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Sehat selalu, Brodi.